Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 3 tersangka ex-anggota DPRD Jambi dalam perkara suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Ketiganya ditahan KPK di Rutan Guntur, Jakarta selama 20 hari. Ketiganya atas nama Cekman, Parlagutan Nasution, serta Tajudin Hasan yang merupakan anggota DPRD periode 2014-2019. Mereka ditahan atas perkara suap ketok palu rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD Provinsi Jambi periode 2017-2018. Dalam perkara ini KPK menyeret 18 pejabat, mulai dari anggota DPRD hingga pejabat Provinsi Jambi, salah satunya mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Daerah Provinsi Jambi ada Arfan. Pada ini dan Pak Narto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian KPK mengungkap bahwa praktek uang ketok palu itu tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD tahun 2018, tapi juga terjadi sejak pengesahan pada RAPBD 2017. Dan mencermati pada fakta-fakta persidangan juga didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, kemudian barang elektronik, bahwa para tersangka juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi yang diduga para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang ketok palu dan kemudian menagih kesiapan uang ketok palu, melakukan pertemuan juga untuk membicarakan hal-hal tersebut dan juga meminta jatah proyek atau menerima uang kisaran 100 juta sampai atau 600 juta per orang. Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi juga diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan juga menagih uang ketok palu, menerima uang untuk jatah fraksi yang sekitar dalam kisaran antara 400 juta rupiah hingga 700 juta rupiah untuk setiap fraksi, dan atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran 100 juta rupiah, 140 juta rupiah atau 200 juta rupiah. Komisi 10 DPR RI merekomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan aturan penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta 2020. Rekomendasi itu keluar usai menerima pengaduan orang tua dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Kompleks Parlemen hari ini. Kami nggak mau menjadi pekerja anak. Ayo dengan masih melanjutkan sekolah dengan umur. Kami mau sistem ini dibatalkan dan diulang. Ini tidak adil bagi kami anak-anak. Seorang calon peserta didik baru ini menangis di hadapan anggota DPR RI Komisi 10 saat audiensi masalah penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta tahun 2020-2021 melalui jalur zonasi. Dan melanjutkan sekolah hanya dengan umur. Kami les. Orang tua kami bersusah payah untuk membayar les. Yang mungkin itu nggak sedikit biaya lesnya. Tapi apa kenyataannya sekarang? Kita melanjutkan sekolahnya dengan umur, bukan dengan nilai. Buat apa, Pak? Anak berusia 14 tahun ini mengeluh karena usaha belajarnya sia-sia. Sebab sistem penerimaan siswa berdasarkan jalur zonasi diutamakan pada usia, bukan lagi prestasi. Artinya wajib dibatalkan. Karena itu kami merekomendasikan Kemendikbud mengambil sikap secepat-cepatnya hari ini kalau bisa untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI membatalkan Juklat-Juknis yang tidak sesuai dengan peraturan Kemendikbud. Hasil pertemuan orang tua dengan Komisi 10 ini meminta Kemendikbud segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membatalkan petunjuk teknis yang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Ini berdampak psikis terhadap anak-anak kita. Memang beberapa hari ini saya dengar laporan juga banyak anak yang sudah kabur, percobaan bunuh diri, bahkan semalam pun sudah ada 2 hari anak itu tidak ketemu. Mungkin ini hadiah terbaik lah. Ini hadiah terbaik buat anak-anak kita ya Mbak Tita ya.
Keputusan ini pun disambut baik orang tua calon peserta didik karena ternyata banyak calon peserta didik yang terkena imbas karena ditolak berdasarkan sistem zonasi yang mengukur usia. Sejumlah opsi diberikan mulai dari memperpanjang masa PPDB zonasi atau menambah kuota per kelas sebanyak 4 hingga 6 orang, atau Ketua Komnas Perempuan dan Anak menyarankan Pemprov DKI memberikan subsidi pendidikan bagi calon peserta didik yang tidak mendapat kuota di sekolah negeri. Artinya pemerintah DKI Jakarta memberikan stimulus kepada keluarga-keluarga miskin yang memilih sekolah swasta. Itu harus dan adil. Jadi sekali lagi wajib belajar itu harus dilakukan karena itu berlaku khusus untuk DKI Jakarta. Sekali lagi tadi kita sudah mendapatkan dukungan membatalkan karena itu melanggar ketentuan dari Permendikbud 44 2019, tetapi kami mengusulkan semua anak yang sudah mendaftar itu diterima dengan tentunya konsekuensinya akan menambah guru, itu tanggung jawab dari Pemda DKI. Diketahui dalam PPDB tahun ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan petunjuk teknis yang mengutamakan usia dalam jalur zonasi jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah. Sehingga calon siswa yang tidak memenuhi syarat akan terdorong. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka jalur tambahan dalam PPDB 2020 untuk mengakomodasi siswa yang belum diterima di sekolah negeri karena dampak dari zonasi berdasarkan usia. Jalur zonasi Bina Rukun Warga Sekolah akan dibuka pada 4 Juli mendatang. Untuk sekolah negeri, di mana ada siswa yang berada satu RW dengan sekolahnya ini belum dapat diterima, maka hari ini kami mengumumkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk bina RW sekolah, dengan kami menambahkan kuota untuk menambahkan rasio di setiap kelasnya dari 36 menjadi 40. Kami tentunya dengan berkoordinasi kepada Kemendikbud. Sebelum kami juga memutuskan ini, kami minta untuk diizinkan menambah kuota karena memang banyaknya minat masyarakat yang tinggi untuk ini. Uni Eropa telah merilis daftar aman negara yang diizinkan memasuki negara-negara anggota Uni Eropa mulai 1 Juli. Selengkapnya akan hadir usai jeda. iNews Malam segera kembali.